Bismillahirrahmanirrahim. Malakul wadi bila biwahum la aklala surba wala numalahum silu asrimi mujibrilu mikalu israfilu ibrailu mun kanakirun barokibun wakada hadidun malikun waridwan mutada arba'atu min kutubin tafsiluha tauratu musabim kuda tanziluha ya buru dauda wa injilu ala isya wa furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wa kalimi hakamil alimi wa kullu ma'ata bihi rasulu fa'akum taslimu wal qabulu imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli makana bihi minal ajab khatimatun fi dhikri baqil wajibi mimma lam mukallafin min wajibi nabiyuna muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila abuhu abdullahi abdul muttalib wa hashimun abdu manafi yang tasib wa aminatu zuriyah abduhatu halimatus sadiyah mauliduhu bima qatal amina wafatuhu bi taibatal madinah atama qabla wahi arba'ina wa umruhu qaja wajah sitina wa sab'atun auladuhu faminhumu salasatun minas dzukuri tuqamu qasim wa abdullahi wa wasaibu wa tahirun bidaini dayulaqabu atahu ibrahimu min sariyah wa ummu mariyatun kibtiyah wa ghairu ibrahima min khadijah hum sitatun wa hud bihim walijah wa arba'un minal inasi tulkaru ridwanu rabbil jami'i yudkaru fatimatu zahra'u baluha ali wabnahuma sittani fadluhum jali fajainabun wa badaha ruqayah wa ummu kulsumin dakat radiyah antis iniswatin wa fatul mustafa khuyurna fakhranan nabiyal mustafa aisyatun wa hafsatun wa saudah sofiyatun maimunatun wa romlah hindun wa jainabun kada juwairiyah lil mu'minina ummahatu mardiyah hamjatu amuhu wa abbasun kada amatu sofiyatun zatu tidah la hijratin bil nafsu amat baca nabi lah ngaji lah. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, ini langsung kita lanjut. Ini ngaji berapa kali nih? Enggak, lanjut kali ntar sulam. Udah ntar dulu lah, baru memanakan dulu. Ya, ini biar membiasakan dulu. Nah iya, nah, Sultan Ma'mur ada tahun ya. Iya, tahun setengah. Nongol-nongol. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-babus salis fi akhwalil musnad ilaih. Itu ya. Al-babus salisu bermula bab yang ketiga dari fan pembahasan balaghah yang bagian awal. Bagian awal itu kan berarti ya apa namanya? Fashohatul kalimah kan? Iya ma'rifatil fashohah wal balaghah itu kan. Iya, sekarang yang ketiga fi akhwalil musnadi ilaih, dalam menjelaskan akhwal, keadaan-keadaan musnad ilaih. Al musnadi ilaihi berarti yang disandari ilaihi, apa ilaihi kepadanya, yang jadi tumbuhan. Kan gitu kan, ada musnad dan ada musnad ilaih. Musnad itu yang disandarkan, kemarin udah dibahas. Isinya musnad yang kemarin itu ada kalanya khobarnya mubtada, ada kalanya khobarnya kana, ada kalanya khobarnya inna, wa akhwatuha, termasuk maf'ul saninya dhanna wa akhwatuha, kan gitu. Termasuk maf'ul salisnya aro, a'lama, kan gitu kan. A'lam tu zaidan amron ko iman, kan gitu. Ini biar nggak rancu nih, biar paham yang dimaksud musnad. Nah itu kalau dari sisi khobar. Kalau dari sisi jumlah fi'liyah berarti fi'il, baik fi'il berupa fi'il mabni maklum atau fi'il mabni majhul, baik berupa mudhari, madhi mudhari atau fi'il amar, itu yang dimaksud namanya musnad. Nah sekarang membahas musnad ilaih. Musnad ilaih itu pilar utama yang disandari kepadanya. Nah, kalau musnad ilaih itu ada kalanya mubtada, mubtada atau isimnya kana, isimnya inna. Berarti kan kalau dibalik begitu. Terus ada kalanya juga fa'il, naibul fa'il, ya kan? Nah, termasuk maf'ul awalnya dhanna wa akhwatuha, dan maf'ul salisnya aro, a'lama, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud musnad ilaih. Oh, itu udah ada tuh. Al musnadu ilaihi, bermula musnad ilaih. Huwa ya al musnadu ilaih al mubtada'ul ladzi lahu khabarun. Al mubtada'u itu mubtada, al ladzi yaitu mubtada, lahu yang itu bagi al ladzi khabarun, bermula khabar. Mubtada tapi yang mempunyai khabar, karena ada mubtada'un lahu fa'ilun sadda masaddal khabar. Itu kalau di alfiyah itu ka asarin dani. Wa awalun mubtada'un wasani fa'ilun aghna fi asarin zani. Ini kan kudu matang sebelum masuk ke poin utama balaghah, maka harus mengenal yang berkenaan dengan balaghah ya dalam ilmu nahwunya. Itu kan gitu paham. Nah, kalau itunya nggak paham ya balaghahnya kok keder. Gitu loh. Wal fa'ilu, dan yang kedua fa'il. Setelah mubtada lahu khabarun namanya, yang kedua fa'il. Wa naibuhu, dan naibul fa'il. Wa asma'uhu, dan isim-isimnya apa no? Ya isim-isimnya mubtada yang awalnya mubtada gitu loh. Wa akhwaluhu, dan akhwalnya mubtada. Wahia, dan bermula asma'uhu akhwaluhu. An-nawasikhu, itu amil nawasih. Mana tuh? Nyambung kan? Mubtada dan isimnya mubtada serta akhwalnya mubtada, ya nawasih maksudnya. Yaitu nawasih itu apa? Kana wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha berarti isimnya kana. Nah, kalau inna wa akhwatuha ya berarti isimnya inna. Bahkan selain isimnya kana, isimnya inna kan ada dhanna.
Nah kalau dzanna berarti maf'ul awalnya dzanna wa akhwatuha. Itu kan kalau mutaaddi kepada dua maf'ul. Ada yang tiga maf'ul seperti a'lama dengan aro. Kalau ro'a kan dua maf'ul, kalau aro kan tiga maf'ul. Nah itu maf'ul awalnya apa? A'lama dan aro. Begitu loh maksudnya. Ya maf'ul awalnya kan berarti awalnya mubtada. Nyambung ya? Oke. Adzikru, nah akhwal ini adzikru yaitu menyebutkan akhwaluhu dan bermula akhwalnya mubtada. Dia an-nawasibu, adzikru itu menyebutkan. Maksudnya menyebutkan apa? Menyebutkan musnad ilaih. Kan ada musnad ilaih yang dibuang. Gitu kan? Kapan musnad ilaih harus disebut? Wal hadfu dan membuang musnad ilaih. Boleh mubtada itu dibuang. Boleh juga fa'il itu dibuang. Hal zaitun koma dijawab na'am koma hai koma zaitun kan gitu. Itu kaitannya hadfu. Wa ta'rifu dan mema'rifatkan musnad ilaih. Kapan mubtada harus berupa isim ma'rifat? Kapan fa'il harus berupa isim ma'rifat? Wa tangkiru dan menakirohkan musnad ilaih. Wa taqdimu dan mendahulukan musnad ilaih. Wa ta'khiru dan mengakhirkan musnad ilaih. Wa ghairuha dan lainnya ta'rif, tangkir, taqdim, takhir. Jadi kan kapan harus mubtada itu harus didahulukan. Kan gitu. Tapi kan ada juga yang malah khobarnya didahulukan atau minimal jawaz lah. Walaupun hukum asalnya khobar belakangan. Nah, kan gimana alfiahnya? Wah, lupa kan? Nah iya. Lah iya kan hukum asalnya itu mubtada itu jatuh akhir. Ya wal aslu fil akhbari ayyu akhara wa jawazu taqdima idra doror. Asalnya mubtada ya jatuh akhir. Tapi sesekali boleh khobar duluan. Idra doror kalau memang enggak ada doror. Begitu loh. Murid mendahului guru sesekali enggak apa-apa. Ngerti maksudnya? Selama tidak ada doror. Kalau enggak kaitannya kebijakan. Kalau bab kebijakan murid duluin guru, songong namanya. Begitu maksudnya loh, bisa dipahami ya? Nah itu loh maksudnya. Wa fi hadzal babi, jangan tuh. Anak Upang, lu denger gak? Wa fi hadzal babi, ada babi. Ya kan? Dan itu di dalam ini bab apa maksudnya? Ya bab musnad ilaih iddatu mabahitha. Bermula ada beberapa pembahasan, ada iddah itu banyak lah ya, bilangan berbilang dari pembahasan al-mabhasul iddah itu masdar mim. Kalau al-mabhasul awal kenapa mabhas enggak al-bahsul awal kan gitu kan? Ya udah orang emang judulnya begitu ya udah biarin, kebanyakan kan emang dipakainya masdar mim kan, walaupun kadang-kadang ada yang al-bahsul awalu gitu loh. Al-mabhasul awalu bermula pembahasan yang pertama. Jadi mabhas itu bukan isim maf'ul, masdar mim, cuman bentuknya masdar mim itu kan memang ada yang sama persis isim maf'ul gitu loh. Fi dzikril musnadi ilaihi itu dalam membahas menyebutkan musnad ilaih. Nah, pembahasan yang pertama ini kenapa musnad ilaih harus disebutkan? Nanti ada alasan-alasannya. Kullu lafzin bermula setiap lafaz. Ya dulu yang menunjukkan apa kullu lafzin ala maknan atas satu arti fil kalami di dalam kalam
khaliqun tab'an bidzikri. Khaliqun itu sinonimnya apa? Jadirun. Khaliqun itu patut, layak. Bukan khaliq yang maha mencipta, Pak. Itu khaliq. Ngerti? Makanya memperhatikan baca kitab apa kok? Cuci muka. Itu dikasih pego. Masih ngantuk aja ya. Khaliqun itu patut, itu kalau yang menciptakan sang khaliq itu khaliqun, gitu loh. Itu jauh. Top'an dengan pasti, bizikri dengan disebutkan. Tujuannya litakjiatil makna, untuk mendatangkan makna al-muradi yang dimaksud bihi dengan kalam. Setiap lafaz yang menunjukkan arti, yang menunjukkan makna dalam kalam, itu sangat-sangat patut untuk disebut. Tujuannya adalah untuk mengantarkan, mendatangkan makna yang dimaksud dengan kalam tadi. Falidha, maka karena ini kullu lafdin dan seterusnya, yuzkaru disebutkan, harus disebut apa al-musnadu ilaihi, musnad ilaih wujuban dengan wajib. Haitsu inna dzikrahu, sekiranya sesungguhnya menyebutkan musnad ilaih, huwa ya dzikruhu al aslu, hukum asal. Wala muqtadha, wala muqtadhiya, dan tidak ada alasan yang menetapkan itu mawjud. Wala muqtadhiya, dan tidak ada jenisnya alasan yang menetapkan itu mawjud. Lil khadfi, untuk membuang musnad ilaih. Itu lil khadfi kan ada alnya. Al itu menggantikan untuk ilaih yang dibuang. Lil khadfil musnad ilaih, itu kan harus dilatih, dibiasakan. Bi'adami qarinatin, karena tidak adanya qarinah, dalil yang menyertai, menyamai, yang membarengi. Tadillu, yang menunjukkan apa qarinah, alaihi, atas lafaz musnad ilaih. Iya kan? Alaihi, atas musnad ilaih, hingga khadfihi, ketika membuangnya musnad ilaih. Maksudnya apa? Falihada yuzkarul musnadu ilaihi wujuban. Karena alasan setiap lafaz yang menunjukkan atas makna dalam kalam, dalam kalimat, itu harus disebut untuk menghasilkan namanya makna yang dimaksud dalam kalimat tadi, dalam kalam tadi. Maka musnad ilaih wajib disebutkan. Sekiranya menyebutkan musnad ilaih alasannya, itu kan memang hukum asal. Kan dia bilang musnad ilaih itu tiang utama, pilar utamanya kalam ya musnad ilaih. Wala muqtadhiya lil khadfi, enggak ada alasan yang menetapkan untuk membuang musnad ilaih. Loh, li adami qarinatin tadullu alaihi khadfi, karena tidak adanya qarinah. Kalau ada qarinah boleh, gitu loh. Karena tidak ada alasan, namanya dalil yang menyamai, yang menunjukkan atas musnad ilaih ketika dibuang. Kalau ada qarinah, ya udah dibuang, boleh. Namanya man huwa zaitun, ai huwa zaitun. Kan ada qarinah istifham man huwa. Ngerti maksudnya? Nah, huwa zaitun, huwa itu kan mubtada, zaitun khobar. Nyambung kan nih? Nih saya tulis bocil-bocil biar paham. Nih umpamanya ada pertanyaan begini. Man huwa. Man itu siapakah? Huwa bermula orang tadi. Iya kan? Man huwa. Siapa itu yang datang? Nah, tiba-tiba dijawab zaitun. Zaitun ini khobar.
kan musnad ilahnya dibuang. Nah, udah ada korina. Korinanya apa? Istifham man huwa. Siapa dia? Dijawab dia Zaid. Nah, ini khobar mubtadanya ai huwa. Huwa kembali kepada fulan man. Nah, siapa dia? Dia Zaid. Kan berarti ada korina. Kalau nggak ada korina, tiba-tiba Aska mabuk umpamanya. Bangun tidur, Zaidun. Kalau enggak nasi uduk. Baru bangun tidur, teriak-teriak nasi uduk umpamanya. Nah, kalau enggak ada juntrungannya kan ribet. Nah, tiba-tiba enggak ada apa-apa kok, kan enggak ada korena. Nah, kalau ada korena itu apa? Korin dulu. Kalau ilmu kauka kan tahu jin korin. Ya, umpamanya Iqbal kemarin seminggu dodol emang ya ke Banyuwangi. Tiba-tiba Seno ngeliat Iqbal katanya, oh itu jin korinnya Iqbal no. Kodam kan sekarang lagi rame cek kodam. Oh iya kan? Dodol siang. Iya kan? Weh nyambung kan nih? Mau melek kong, si ngantuk mulu dari habis sisa ngantuk mulu. Emang siang tadi ngapain lu? Saya emang siang sengaja nggak kemari sama sekali. Padahal saya dari jam 9:30 kok udah setan baik. Iya kan? Bersihin biasa lah sama ngontrol robot. Gitu loh. Oke titik. Sekarang lanjut. Wa illa. Dan jika tidak apa? Tidak yuzkaru. Musnad ilah tidak disebut. Wa illa ay wa illam dzukira wa illa yuzkar. Karena maka ada apa al kalamu kalam mu'amman itu yang mu'man itu bisa akma ya. Mu'man itu yang dibutakan. Maksudnya kalam itu buta, maksudnya buta enggak dilihat kan, enggak diketahui gitu loh. Mubhaman yang mubham apa mubham? Samar, umum, layas tabinu yang tidak jelas apa al-muradu yang dimaksud minhu dari kalam. Menyebutkan musnad ilaih itu satu kepastian, satu keniscayaan, satu keharusan, bahkan nggak boleh dibuang kecuali ada korena. Nah kalau sampai musnad ilaih itu dibuang, maka yang terjadi kanal kalamu mu'man mubhaman, buta dia, maksudnya buta nggak bisa dilihat, maksudnya nggak bisa dilihat, nggak bisa dipahami. Mubhaman yang samar, karena samar ya layas kabilul muradu minhu, nggak jelas apa yang dimaksud dari kalam itu maksudnya. Oke, wakot ia tarot jauh al-wikru ma'a wujudi korinatin tumakkinu minal hafi haitsu la mani'a minhu mani' haitsu la yakunu ya. Waqad ia tarot jahu dan terkadang menang, dianggap menang. Apa al-zikru menyebutkan musnad ilaih ma'a wujudi korinatin serta wujudnya korina. Korina itu tadi dalil yang membarengi, yang menyertai. Tumakinu yang memungkinkan apa korina minal khaffi dari membuang musnad ilaih. Hina la yakunu sekiranya tidak ada minhu dari menyebutkan musnad ilaih apa maniun membuang ya. Minhu dari ya bener lah ya. Menyebutkan musnad ilaih kan apa maniun sesuatu yang menghalangi. Maksudnya waqad yatarat jahu fikru ma'a wujudi korinatin tumakkinu minal khasfi. Terkadang mereka terkadang menyebutkan musnad ilaih, menyebutkan mubtada, fa'il dan sejenisnya itu dianggap penting, dianggap menang walaupun adanya korina
yang memungkinkan untuk membuang musnad ilaih. Tetap masih bagusan menyebutkan musnad ilaih. Itu maksudnya. Hina layakul minhum aneh. Kalau memang nggak ada penghalang. Kalau memang ada penghalang, ya untuk apa yang disebutkan? Nah terus kapan ibaratnya menyebutkan musnad ilaih itu dia dianggap baik? Nah ini famim murad jihati zikri, maka itu diantara perkara-perkara yang memenangkan menyebutkan musnad ilaih. Nah itu kan ada catatan kaki ya. Sebelum kita lanjut ke penjelasan berikut, catatan kaki dibahas dulu. Bayanu zalika, bermula penjelasannya itu menurut jihatu zikri, anahu itu sesungguhnya kejadian. Nah ini alasannya. Idza lam yujad, itu apabila tidak ditemukan fil kalam, di dalam kalam, apa korinatun, korinah dalil yang menyertai, tadulu yang menunjukkan apa korinah. Mana si ucat tidur ger parah sambil dulu jewernya naik gitu biar diangkat palanya, gitu tidur. Lu nangis, lu malah nangis, itu keluar air matanya. Apa cuci muka? Nganduk ya Bang? Santi yang mana? Mana baru diurusin? Kuntet jilid kedua nih setelah Santi. Iya kan? Alama yuradu hadfuhu. Alama atas sesuatu yuradu yang dimaksudkan apa hadfu membuang ma. Maksudnya apa? Bayanu dzalika annahu idza lam yujad fil kalami qarinatun tadullu ala ma yuradu hadfuhu. Belum ada jawabnya lah. Jawabnya idza kan belum itu. Belum bisa diartiin lah. Iya kan? Sampai fala budda gitu loh. Au wujidat atau ditemukan apa qarinatun qarinah. Tapi dhaifatun yang lemah, ghairu mashubatin yang tidak dibarengi, bigharadin akhara, akharana, lalu bahasanya ukhra lagi. Bigharadin dengan tujuan akhara yang lain, yaitu yang mengajak apa gharad ilal khadfi, kepada membuang musnad ilaih, fala budda, maka harus minal zikri, dari itu berkali-kali saya sampaikan. Minal zikri itu ada alnya. Itu maksudnya ay min zikril musnad ilaih. Jadi al yang ada pada al zikri itu menggantikan posisi mudhof ilaih yang dibuang. Ay min zikril musnad ilaih. Yang seperti itu tuh perlu kalian latih. Gitu loh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wah, itu kan ada yang memprotes. Itu kan jamak coy. Jadi fidinina. Makanya belajarnya yang benar. Kan begitu kan? Lah kan kita enggak marah, suruh belajar yang benar. Emang kalau fidinina kurang benar ya, kurang benar. Kan udah terwakili dengan al. Nyambung maksudnya. Nah, itu perlu dilatih. Tapi dia udah tua Pak, ya udah tua kan umurnya, ilmunya muda. Itu loh maksudnya. Kan bukan masalah tua muda umurnya. Itu loh. Nah itu jaryan karena memberlakukan alal asli atas hukum asal. Hukum asalnya kan menyebut musnad ilaih. Udah segitu dulu dah. Maksudnya bagaimana? Itu kaitannya murad jihadu zikri, perkara-perkara di antara perkara-perkara yang memenangkan menyebutkan musnad ilaih. Itu kan dikasih komentar. Footnote catatan kaki itu bayanu dzalika, penjelasan itu memenangkan menyebutkan musnad ilaih. Anahu idza lam yujad fil kalami qarinatun tadullu ala ma yuradu hadfuhu. Apabila di dalam kalam tidak ditemukan qarinah
yang menunjukkan atas yang dimaksud dengan membuang mufrad ilaih. Itu poin yang pertama. Atau wujidat qarinatun dhaifah. Ada qarina, ditemukan qarina, tapi qarinahnya dhaifah, lemah. Ma ghairu mashubatin bi gharadin akhar. Enggak dibarengi dengan tujuan yang lain, yatmu ilal khabfi. Yang tujuan tadi mengajak untuk membuang musnad ilaih. Fala budda minadz dzikri. Maka musnad ilaih harus, kan kalau bahasa harus kan masih kurang galak, wajib. Lampu C itu kan dia berartikan wajib kan. Musnad ilaih wajib disebut jarian alal asli karena memperlakukan hukum asal. Hukum asalnya itu apa? Ya musnad ilaih harus disebut. Nyambung nih. Aska jangan usah luas dulu, jangan disimak kitabnya. Lu nulis apa? Nulis apa, Dek? Udah disimak. La ilaha illallah kongkong. Udah dicek. Waqat tatul durufu wal munasabatu ila tarjihid dzikri ma'a wujudi qarinatin tumakkiru minal hadfi. Waqat tatul, dan terkadang mengajak, menarik. Ini gue nanya nih, ngetes. Ad-durufu apa maknanya? Saya sih udah tebak, jawaban kalian pasti dorong. Iya. Apa? Nal. Apa? Sob. Iya. Ini kita ngaji sastra loh. Iya kan? Zuruf itu kesempatan, keadaan, begitu loh. Nah, wal munasabat maksudnya kesempatan. Fi hadhil munasabah. Dalam ini makna asalnya pembangsaan. Iya kan? Tapi kalau bahasa Arab modern ya kesempatan. Makanya mengatofkan munasabat kepada zuruf itu termasuk idhofah. Apa no? La ilaha illallah. Idhofah muradifah. Atof muradif gitu loh. Dzuruf itu munasabat. Dzurfun itu kan wadah. Maksudnya wadah itu kan kesempatan kalau diartikan terjemahan bebasnya gitu loh. Ila tarjihid dzikri. Awas loh. Saya pun mohon maaf, saya belum sempat buka ini balago ini baru sekarang ini. Berarti saya kan masih ingat. Saya ingatnya masih cuma dikit ya. Walaupun banyak yang lupa saya. Itu ayat Quran itu banyak yang ini maknanya logatnya itu. Itu faktor uang. Kan gitu kan. Bismillah. Maka penting mutolaah. Jadi loh. Ini agak nih, minum nih. Ambil. Petan. Dulu. Oh, kopi. Oh ya, masih ngantuk aja ntar ampasnya diminum. Oh iya kan? Ini jam berapa nih? Jamnya jam 10. Jam 10 aja baru masih ngaji ya kan? Cemen dulu. No, Ustaz Makmur ada no. Dulu ngaji apa jam berapa Mur? Sampai pagi. Dia pulang kerja di Jimat Elektrik itu jam 12, setengah 1 kadang baru pulang. Tokonya nutup jam 9 cuman beres. Lu dengerin yuk. Lu ngaji jam 9 apalagi perempuan udah protes dulu. Dulu ngaji sampai jam 1, jam 2 biasa. Dirian lagi. Ya iya. Tuh. Cuma kita buat kamu. Kok dengerin kok, denger. Makanya besok jangan cemen.
udah Rio apa Bin Erwin dia. Tuh. Sekarang udah males-malesan Pak Ustaz Makmur juga ya. Lah iya kan? Lah iya. Oke lah. Nah, kalau cuma kayak Santi males-malesan apa kan tuh jauh-jauh dari Kupang kemari. Kalau timbangannya ya, hanya anu Pak. Dengerin Win Erwin sama Alvin udah tidur. Alvin mana? Udah biarin kalau emang tidur mah ya. Waduh, untuk mengurangi beban penderitaan di kampung Pak. Kita gak apa-apa. Ikut kialais, itu niatnya kurang benar. Harus tasrihun niat. Ini ngopi. Siapa? Iya. Aduh. Begitu mau pulang ke Kupang takut. Nah, kayak. Oke, lanjut lah. Mana tadi? Waqad tatudzurufu wal munasabatu ila tarjihil dzikri. Pada menangnya, maka dalam Muhammad itu kan ada majelis tarjih. Dalam memenangkan menyebutkan musnad ilaih, udah pokoknya asal ada al-dzikri konteks di sini yang mutarsilah. Kan gitu kan? Wal hadfi, itu kan berikutnya ada tuh. Minal hadfi ay hadfil musnad. Ilaih udah otomatis seperti itu fungsinya al. Ma'awujudi qarinatin serta wujudnya qarinah tumakkinu yang memungkinkan, yang menetapkan apa qarinah minal hadfi ay hadfi musnad ilaih. Wadzalika dan bermula itu kotak udzuruf wal munasabat dan seterusnya li aghradzin itu karena tujuan-tujuan. Kalau gharad tujuan, kalau arad atau ardun gitu kan. Itu kalau ardun pakai ain maknanya luas. Tapi kalau aradun itu sesuatu yang itu al-aradul basariyah itu sesuatu sifat sifat umum lah yang manusiawi, gitu kan. Nah, tadi juga dalam ngaji habis sisa muta'arridun lila'natillah. Nah, muta'arrid orang yang menonjolkan dirinya, memunculkan pameran. Makanya al-ma'rad itu bisa diartikan pameran. Maksudnya pameran itu kan ya dimunculkan kan, itu loh maksudnya. Nah, tergantung itu dibiasain. Nah, kan sebenarnya ngaji juga apa? Kalau sudah ngerti rumusnya, kan gitu kan. Nah, kalau udah ngerti rumusnya, bukan berarti udah merasa puas, salah. Nah, kalau udah ngerti rumusnya, ya rumus itu membedah isi kandungan kitab suci Al-Quran. Nah kan kita nggak bisa langsung bedah kitab suci Al-Quran, harus melalui ilmu tafsir. Ya tafsir, ya kan Jalalain mulu. Jalalain saling lupanya jalan lain, ya kan? Lalu Jalalain dinaikkan levelnya ke Asawi, ya kan? Terus dinaikkan lagi levelnya ke siapa? Senawawi. Bukan yang Senawawi Banten gitu. Ya Murahil Labid itu kan. Munir, tafsir Munir, ya. Terus dinaikkan lagi beli yang rada-rada mahalan dikit, umpamanya yang 5 jilid. Ya Fakhrul Razi banyak. Fakhrul Razi 22 jilid. Itu bisa 4 juta, 6 juta. Saya mau beli aja sampai sekarang, dulu pernah dibaca. Iya kan? Saya tafsir Fakhrul Razi pernah dibaca di sini, yang baca Caulil main-main. Belum musim ngasih live di Facebook. Dulu Caulil waktu pas dulu baru pulang dari Amerika, dulu gak pernah ikut nah. Untuk malah jangan takut dulu di sebagian. Lah, ini keren sebenarnya. Ya Qurtubi lah. Ya, atau mungkin tafsirnya
Al-Kasab Zamakhsyari, atau mungkin ya sekali-sekali kan boleh kita mengkaji yang rada-rada ekstrim dikit. Fi Zilalil Quran. Karya siapa itu? Saya punya kitabnya itu. Fi Zilalil Quran, tafsir. Siapa sih yang tokoh Ikhwanul Muslimin ini? Saya lupa itu. Hasan Al-Banna bukan. Hasan Al-Banna saya kucuk itu ya. Iya, pokoknya grup itu enggak apa-apa. Termasuk Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir itu sendiri kan agak nyeleneh kan, dalam arti berbeda dengan tafsir-tafsir yang diberlakukan dalam pesanan-pesanan NU, gitu loh. Karena Ibnu Katsir itu cenderung tafsirnya menggunakan hadis, makanya hadis banyakkan hadis, tapi nggak masalah, begitu loh. Itu kalian kalau udah alim, lah fungsinya alat kan di situ sebenarnya. Jadi pentingnya kita bisa memahami. Jadi membaca itu jangan pernah kita tinggalkan. Begitu mak mutolaah itu terus tetap. Tidak kelar amanah tadi. Wa dzalika li agradin mukhtalifatin turja'u, yang dikembalikan apa aghrad mukhtalifah ila asali bil bulaghai, itu asali bi karena dimudofkan kepada uslub. Ingat uslub kan? Gaya-gaya bahasa. Asalib namanya uslub, kepada gaya-gaya bahasanya bulagha. Bulagha itu namanya balighun, ulama-ulama yang ahli balaghah. Maksudnya fanajiduhum, maka menemukan siapa kami. Lu gak punya kitabnya? Bismillah, beli, jangan alasan gocap doang harga kitabnya. Iya kan? Harga kitab gocap, lu beli 10 kali lu udah beli, dapet. Iya kan? Ini balaghah, nggak saya beliin kalau nggak harus ada nawa itu. Harus ada will dari kalian sendiri untuk beli. Fanajidu, maka menjumpai siapa kami hum pada bulagha. Kami jumpai, kan wajah itu termasuk saudaranya Zona. Maka jumlahnya qad zakaru, itu jumahal nasab maf'ul saninya najidu. Qad zakaru, pada betul-betul telah menyebutkan siapa bulagha ahyanan, dalam beberapa waktu menyebutkan ma pada musnad ilaih, gampangannya kan gitu aja kan. Ya juzu, yang boleh apa ayustagna anhu, apa ayustagna, apa bahwasanya tidak dibutuhkan apa anhu dari ma. Kalau tidak dibutuhkan itu berarti apa? Ya dibuang lah, orang nggak dibutuhkan. Nah, iya kan? Kami jumpai dari tujuan yang macam-macam tadi, bahwasanya uslub bulagha, redaksi para ahli balagha itu kami jumpai mereka kadang-kadang menyebutkan maya dulu ayustagna anhu. Kan nyambung kan? Wahadahu, dan membuang siapa mereka ma pada musnad ilaih layu jadu, yang tidak ditemukan apa maniun, pencegah min dzikri, dari menyebutkan ma. Farajjahu, maka memenangkan siapa bulagha adzikra, pada menyebutkan musnad ilaih ahyanan, dalam beberapa waktu, dalam beberapa kesempatan. Wal khazfa, atau kepada adzikra, dan mentarjih siapa bulagha al-khatfa, pada membuat ahyanan, dalam beberapa kesempatan. Alasannya kenapa kok mereka suatu saat menyebutkan musnad ilaih, suatu saat membuat musnad ilaih? Li asbabin balaghiyatin iktadat dalika. Li asbabin, karena sebab-sebab balaghiyatin, yang bangsa balaghah,
yang bangsa keindahan berbahasa, iktadat yang menetapkan, yang menuntut apa asbab balagiyah, zalika pada itu rajahu al-zikra ahyanan wal khatfa ahyanan. Nyambung kan? Udah, apa yang harus dijelaskan? Udah kembali. Fa'amim murad jihadi zikri awalan ziyadatit takriri itu menambahkan takrir. Apa takrir? Menetapkan musnad ilaih dalam hatinya mutakalim dan sameh. Mutakalim orang yang berbicara dan sameh orang yang mendengar itu lebih mencengkram. Itu maksudnya takrir. Wal idhahi dan lebih paham lisami terhadap sameh pendengar. Kaqaulihi ta'ala. Itu dari mana dong? Itu baru turun dari tadi. Jangan sampai ini ada kecoa nih Dor. Kalau dulu makan takut sama kecoa. Kalau sama saya pegang, itu kecoa itu di Thailand digoreng, dibuat cemilan kok. Mau nggak coba sekali-sekali? Iya kan? Nah ini contohnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tuh, itu ulaika kan mubtada semua. Kalau ulaika yang pertama mah oke lah. Tapi ulaika yang kedua kan udah ada ulaika yang pertama. Tapi kenapa? Masa diartiin? Nah iya kan, itu fungsinya adalah ziyadatut takrir wal idhah bisami. Itu bahasa Quran. Ulaika bermula mereka. Mereka itulah alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan itu kan? Ala hujan itu atas petunjuk min rabbihim dari Tuhannya ulaika. Wa ulaika dan bermula mereka. Ya mereka alladzina yuqimuna tadi. Itu kan diulangi lagi. Padahal kan secara andai kan bukan Quran, secara hukum nahwu udah terwakili dengan ulaika yang pertama. Tapi kenapa ulangi yang kedua disebutkan? Izo takrir, ziyadatit takrir wal idhah. Hum ya ulaik itu al muflihuna, orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 5 udah pada hafal. Nah, catatan kaki asyahid bermula dalil yang menjadi saksi dalam ayat. Itu kan penting itu. Asyahid itu bukan orang yang mati syahid Pak nih. Panjul dengerin. Nih, betul ya. Ini kan asyahid. Sementara orang yang mati syahid itu tuh dibiasain. Ngerti? Makanya syahidun jamaknya syuhada. Kalau syahid jamaknya apa ayo? Nal, mur. Sawahid. Lah iya kan? Sembarangan. Itu kan sepele. Tapi kalau udah kalian, udah kita biasakan kita latih. Wah, udah. Beres. Gitu loh maksudnya. Gitu. Nah, iya kan? Wasa itu yang perlu dalil yang menjadi bukti kaitannya menyebutkan musnad ilaih itu fi ulaika humul muflihun, dalam ulaika humul muflihun yang kedua. Kalau yang pertama kan memang harus, gitu kan? Nah yang kedua ini kan udah diawali dari ulaika ala hudam min rabbihim. Lah kenapa ditambahin lagi wa ulaika humul? Lah dalil yang menjadi bukti sebagai menyebutkan musnad ilaih itu adalah wa ulaika humul muflihun. Hai sukarrara, sekiranya mengulang-ulang siapa Allah ismal isyarati pada isim isyarah yaitu ulaika al musnada ilaihi yaitu musnad ilaih at-takrira gitu ya. Itu benar kalau saya litakrir gitu. Nah, saya salah ini makanya ini kalau saya kan udah hidup feeling saya. Kok ini serius nih? Tuh nih.
Tuh, ini gua bunyikan maaf tuh nih. Lu kelihatan nggak yang bawah? Tuh, at-takriro kan. Cuman kalau saya kan udah punya film kok gak enak banget bahasa. Maka saya mau menegaskan, ini banyak sekali kitab-kitab yang kadang-kadang salah cetak begitu. Ini takriri itu yang benar. Ini takriri untuk menetapkan wal idhofi dan menjelaskan. Tambihan, karena memberi peringatan tambih gitu loh. Ala annahum, atas sesungguhnya mereka ulaika itu kama sabatat, sebagaimana tetap lahum bagi mereka ulaik apa al-asaratu, apa asarot, mementingkan wal mumayyizah dan pembeda bil huja dengan petunjuk. Fahiyah, maka bermula asaroh wal mumayyizah sabitatun, itu tetap lahum bagi mereka ulaik bil falahi, dengan keberuntungan aidon kali juga. Udah. Wa kaqauli syairi, dan seperti ucapan syair at-tawil dari bahar tawil. Wasyamsu fil ulya wa dahru fi syata wal badru fin nadi wal bahru fin nada. Dua, bermula kekasih, ya bisa aja Nabi Muhammad. Asyamsu, itu seperti matahari. Fil ulya, di dalam langit yang tinggi, kalangan yang tinggi. Dua, bermula al-mamduh, Nabi Muhammad boleh jadi. Ad-dahru, itu ibarat apa dahar? Tahun. Fisyaton, apa itu syaton? Belum sempat buka saya. Lalu dia di kamus. Dua, bermula al-mamduh, al-badru, itu ibarat bulan purnama. Finnada ya, di dalam alam ya. Dua, bermula al-mamduh, itu al-bahru, lautan. Finnada, kalau nada ini embun. Nah, kalau pakai ini kan saya qadrun nada, gitu kan. Itu yang pertama. Nah, di situ huwa samsu fil ulya huwa daru fil sato wal badru fin nada wal, kan huwa sampai disebut diulangi 3 kali, 4 kali. Yang pertama kan memang udah seharusnya. Nah, selain dari yang pertama itu kan 3 kali kan. Nah, sampai diulangi 3 kali atau 4 kali kalau sama yang pertama, itu adalah lil idhah wa takrir tadi gitu loh. Oke. Yang kedua, masa udayan baru jam 10:30. Qillatus siqati bil qarina. Sedikitnya sikoh. Sikoh itu apa? Kekuatan. Nah, gitu loh. Kekuatan itu kan dalam ilmu hadis, orang itu bisa disebut, bisa dipercaya, dobit. Nah, kan gitu kan. Dia harus sikoh. Sikoh itu apa? Hafalannya bagus. Dalam buku itu ada kucing kawin. Ulangi, kan ada kucing kawin. Ulangi, aduh lupa Pak saya Pak. Itu nggak sikoh hafalannya. Ngerti? Apalagi kayak hari. Ayo abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani. Ayo anak yuk. Gitu ya. Itu namanya nggak sikoh. Oh gitu loh. Itu qillatus siqati, sedikitnya pegangan teguh namanya. Bil qarinati, dengan qarina, dalil yang membarengi. Lidha fiha, karena lemahnya qarina, audha fi fahmus sami, atau lemahnya pemahaman audien. Ya para yang ngantuk
udah amat lah. Ini mau ada bonus ya buat lu. Ayu sama Farah, ujung. Iya, gentil. Iya. Lu gak ngantuk, Siti? Ini Fitri ya? Tidur aja gak apa-apa. Udah gak apa-apa dah. Aska gak ngantuk kok? Udah gua kasih kopi lu. Ngantuk ya. Nahu Sa'dun ni'maz za'imu. Taqulu dzalika idza sabaqa laka dzikru Sa'dun. Wa tala ahdus sami' bihi au dzikra ma'u kalamun fi sya'ni ghairi. Sa'dun bermula Bang Sa'ad mula. Ni'ma az-za'imu itu sebaik-baiknya siapa az-za'imu kawan namanya lah. Ai al-mamdu. Nah itu kalimat Sa'dun disebut. Takulu berkata siapa kamu zalika pada itu ucapan Sa'dun ni'maz za'imu idza sabako apabila mendahului laka bagimu apa zikru Sa'din menyebutkan nama Sa'ad. Waqala ini kucing di mana? Jauh apa ini? Ono kucing kawin. Coba aja disiram dulu. Udah keluar, jangan dilempar ya. Siram pakai air. Kucing kawin ini. Kan jadi ingat Aska sama Apin kalau sekarang mah. Sama Kalpin. Berantem dulu kan. Watola dan lama apa adu sami zamannya pendengar begitu dengan Saat. Ini kalau ngomong Saat audien nggak bingung. Nggak paham, bingung. Nah, sebutin aja nama Saat, itu maksudnya. Itu si ini yang dia sama siapa? Wah, selfie itu, siapa namanya? Herli. Itu orang. Antara saya masuk, ikut masuk. Kucing. Itu namanya kucing ahliyun. Kucing Cina. Lawannya wahsi, liar. Itu dia ngerti bahasa Arab begitu. Oh, kucing ahli, maksudnya Cina. Kan anjing juga sama. Ada anjing itu ahliyun, ada itu anjing wahsiyun. Gitu loh. Oke, audukira atau disebut mau bersama Sa'ad apa kalam fisa'ni ghairi dalam keadaan lainnya saat udah jelaskan ya. Ini kilatus sikoh, jadi orang itu udah lupa sedikitnya daya ingat gampangannya. Akhirnya disebutkan nusrat ilaih untuk membangkitkan kembali daya ingatnya mukhotob same, gitu maksudnya. Yaitu seperti lafaz Sa'dun ni'maz za'imu. Pokoknya kan cukup. Ni'maz za'imu biasanya kan mamduh bil madhi atau bukan iyalah. Itu kan biasanya dibuang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan gitu kan? Mubtada'nya kan dibuang, buang. Berarti kan itu disebutkan Sa'dun. Gitu loh. Mahsus bil madhi kalau nikmat dan mahsus bil dhammi kalau bisa. Begitu loh. Itu kan biasanya dibuang. Gitu kan? Nah, itu disebutkan Sa'dun. Gitu loh. Itu adalah karena kilatus sikoh bil korina. Nyambung kan? Oke, yang ketiga sampai al-mabhadu sanilah. Ar-raddu 'alal mukhatab. Menolak pendapat 'alal mukhatab di atas mukhatab. Nahu Allahu wahidun. Siapa? Erwin melek. Ini menolak Allahu wahidun. Katakan
Tuhan itu satu. Bukan ada Tuhan Bapa, Trinitas, ada Trimurti. Kalau dalam Nasrani Trinitas, kalau dalam Hindu atau Buddha Trinitas. Trinitas ada Tuhan Wisnu, Siwa, Brahma. Benar apa enggak? Tuhan dah kumaha itu Hindu. Kalau Buddha apa? Ya begitu. Ya kan mau cerita tuh Hindu kan. Aku kumaha tuh. Lu pada sekolah tuh maksud. Nah, lu sekolah berangkat mulu doang kali dari sini kan. Besok-besok ke bayar ini. Pelajaran sejarah PMB yang nggak ngerti. Lu kita penting mengetahui itu. Bahkan dalam ayat laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Betul-betul kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah salisu salasa. Ada Tuhan Bapa, ya kan? Ada Tuhan anak. Ya kan Tuhan anak, ada Roh Kudus. Kan gitu kan? Itu kudu ngerti. Jadi kalau dia Arab, bukan di Arab sih, ada namanya kaligrafi la ilaha illa abana, nggak usah marah-marah. Tiada Tuhan selain Bapak kami. Pemahamannya mereka emang begitu, maka dibantah. Nah, ini kan pemahaman tauhid, begitu loh. Tapi kan kita nggak perlu mencaci mencela Tuhan lain. Ngerti maksudnya? Ini konteks Al-Quran yang harus disampaikan. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid, sudah jelas konteksnya. Bahwa itu berarti menyinggung bukan. Maka di Quran disebut begitu. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kan begono. Nah, Allahu wahidun raddan, hale menolak alaman atas orang qala yang berkata siapa man Allahu bermula Tuhan Allah itu salisu salasatin, ketiga dari tiga Tuhan. Ngerti kan? Yaitu pertama Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, gitu loh. Nah begini, konsep salisu salasa kudu paham. Maka kalau gablek duit, beli kitab. Udah pada punya belum? Nah, Al-Milal wan Nihal, perasaan udah pernah saya sampaikan. Itu karya Imam As-Sahrastani. Itu menguat Tuhan-Tuhan dalam Islam dan Tuhan-Tuhan di luar Islam. Dulu itu waktu zaman sebelum satu Rasul, nah itu kan orang Arab, orang kafir Mekah itu ada yang menuhankan malaikat, iya kan? Malaikat itu dianggap Tuhan. Ada yang menuhankan berhala, ada yang menuhankan Allah. Ngerti maksudnya? Ya, Tuhan-Tuhan sebelum itu. Nah, kalau yang di kita kan baru tahu kan hanya animisme, dinamisme. Terus saya punya kitabnya kok sembarangan. Itu Taurat saja pernah baca. Cuman bahasa Inggris belum paham. Kan gue pernah buka, gue baca sekilas. Itu Taurat, kitab Taurat dulu. Sembarangan. Makanya lu, lo cemen lu. Kalau ngerti rajin baca, enggak ada apa-apanya sama gue mah. Serius, gue mau tolak kita mah apapun lu prak-aprik. Apalagi kalau besok mau basul masail, semua kita turun semua. Mau memutuskan bagaimana hukumnya, pinjol umpamanya. Kalau dulu kan belum ada pinjol, dulu baru ada kabi, keluarga berencana itu loh, bukan kabi, keluarga besar. Oh iya kan? Bahasa Arabnya tahdidun nasri. Itu dulu dibahas dalam mutolaah seperti itu saya baca. Oh ya rajin lah mutolaah itu. Nah, santri dulu itu enggak ada yang keluyuran apa ya, identik dengan deres. Saya tidur itu jam 2, jam 3 itu dari saya nyantri. Dibaca mutolaah deres. Berarti saya kan dulu
waktu masih nyantri, pertama ngewakilin sekolahan. Ini saya sekolah, ayo sekolah, malah. Ya, dari sekolahan saya mewakili debat antar sekolah. Dari pesantren saya mewakili pesantren debat antar pesantren. Ya. Kalau nggak banyak mutolah, banyak baca, dibantai tanya gitu. Iya, Bekasi aja nggak ada bakso masalah antar pesantren. Dulu tuh kalau di Kajen kan gudangnya pesantren. Begitu loh, sekecamatan itu ratusan pesantren. Di Jati Asih kok banyak sebenarnya. Ya cuma kan nggak berkompeten dalam mendalami kitab kuning. Yang buka kitab sih buka kitab, tahu dibaca pakai kita doang. Iya kan? Lu orang kadang-kadang saya ngeliatin anak-anak nulis itu. Sekolah katanya mau dunia. Guru memang paham. Bukan tanya begitu kan? Kalau pernah dibaca, buat speak doang. Kan begitu kan? La ilaha illallah. Itulah pergeseran nilai. Begitu loh. Yang namanya madrasah sanawiyah di Kudus, di Pati dan sekitarnya itu berani tanding. Apalagi madrasah nggak usah jauh-jauh lah, TBS atau Matolek kelas itu aja, itu keluar dari sana udah jadi ustadz kalau di Jakarta dan sekitarnya. Oh emang kenapa? Lo orang kelas 1 sanawiyah harus wajib hafal alfiyah 50 550 lagi. Iya kan? Kelas 2 harus hafal 5 base berikutnya. Kan berarti 2 tahun khatam alfiyah hafalan. Ya, termasuk di pelosok. Kelas 3 bukan lagi sorok, Johar Matlum. Balaghah. Kita gini baca Jawahirul Balaghah matang. Jika waktu itu ngusulin Jawahirul Jawharul Matlum. Lah Jawharul Matlum itu kitab syair. Bahasanya simpel, maknanya banyak. Loh iya kan? Saya Abdurrahman Al-Akhdari. Loh saya kok pernah, apalagi Jawharul Matlum. Nah saya memang pernah ngaji dan dulu pernah Basul Masail di sini nih. Dulu Pak Sekamret, Pak Sekawan. Saya, Haji Adis Buaran, Ustaz Budung. Kenal Ustaz Budung kali? Ya, Ustaz Budung, mau Ustaz Muhammad, Ahmad Sudarmaji. Orang Betawi. Iya, Ahmad Sudarmaji dulu dia waktu masih di UIN dia skripsi itu belajarnya di Al-Aziz masih musola kecil. Belum bisa bangun. Orang di sini. Lah dia penelitiannya skripsinya itu Al-Masdar wasmil Masdar fi suratil Baqarah. Masdar dan isi masdar dalam surah Al-Baqarah. Tanya sama saya. Sudah bagian itu. Lah iya. Ngerti maksudnya? Lah emang saya dari dulu gak konsisten ngaji aku. Terus mutola'ah. Maka kenapa saya bisa melugat bahasa Jawa, saya terjemahkan ala bahasa Betawi. Enggak menemukan kesulitan yang berarti. Karena saya dari awal udah berinteraksi dengan itu semua gitu. Oh, fa'il begini. Cuman ini kan masih ada gaya bahasa yang tetap saya ala Jawa. Koma siapa zaitun, kalau bahasa Betawi artinya kan bahasa Melayu artinya kan oleh. Iya kan? Kalau maf'ul itu akan. Kan gitu sebenarnya. Oleh karena itu maka akan. Kalau bahasa kita kan begitu. Loh, sebenarnya kita Melayu seperti itu gitu loh. Oke, kata-kata. Oke, jelas ya. Yang ketiga, yang keempat, at-talazzuzu, merasa lezat. Itu lezat itu aslinya bahasa Arab, lezat. At-talazzuzu, merasa lezat, merasa nyaman, enjoy, enak. Nahu Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Allahu bermula Allah, itu Rabbi Tuhanku. Lah kan mestinya hasbi cukup. Allahu Rabbi wa hasbi kan gitu kan. Kenapa diulangi lagi Allahu hasbi?
itu menandakan mengulang-ulang mubtada lafaz Allah itu sebagai at-talazzuz, menyebut Allah, Allah itu merasa nyaman, lezat gitu loh. Itu namanya zikir zat. Ada zikir sifat. Ya kan Allah itu zat. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaimin Al Jabbar, Al-Ghaffar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fatahul Alim, Al-Qabidul Basidul Qabidul Rafiul Mu'idil, Samiul Basirul Hakam, Al-Adilul Khabir, sampai Ar-Rasyidus Sabur, kan gitu kan. Apa kok enggak lu Asmaul Husna? Apanya Asma Khomsah lu? Enggak iya kan? Lah iya. Ngajinya itu Asma Sita lah, itu Asmaul Husna apa? Gitu. Apa sih? Nah, ilah itu ngomong pada penting kan? Malu-malu. Gitu kan. Oke lanjut kan? Aduh. Ini awas nih, jangan kesinggung nih. Iya kan? Yang kelima, at-ta'ridu bi ghabawati sami. At-ta'rid itu tadi apa? Aradha itu loh. Apa tadi? Lah iya. Memunculkan, menonjolkan, memberitahu gampangnya. Bi ghabawati sami itu kan asal batin. Ghabawa itu kan goblok. Lah iya. Lah iya, apa bahasanya? Bi ghabawati sami dengan kegoblokan same. Samenya ini dungu. Lah begitu kan. Ghabawa. Itu loh gobiyun itu loh. Isim fa'ilnya atau hobi bagi orang Arab. Itu kalau dibaca kita kan ente baru. Lah kan begitu kan? Nahu Sa'idun qala kaza. Dijawabi madza qala Sa'idun. Ada orang ngomong, Sa'idun bermula Pak Sa'id. Qala itu berkata siapa Pak Sa'id kaza seperti ini. Dijawabi dalam menjawab madza qala Sa'id ada pertanyaan bunyinya madza pada apakah? Qala berkata siapa Sa'id? Loh tadi Pak Sa'id ngomong apa? Nah diulangi lagi. Sa'idun qala kaza. Sa'id ngomong begini. Yuk riyu. Apa maksudnya? Itu namanya at-ta'rid bi ghabawati same. Memberitahu same ini. Begitu dah. Bahasa gitu dah. Jelas ya? Begitu. Kalau kita lagi ngomong-ngomong kan gak enak. Oke. Yang berikutnya atas jil ala same. Tasjil itu apa? Kan ada sijil. Kita batul hukmi alaihi baina yadayil hakimi. Menulisnya hukum atas same antara di depan hakim. Itu tasjil. Dikit lagi. Hatta la yata'atta sehingga tidak mudah lahu bagi same apa al-ingkaru ingkar. Kama idza qala sebagaimana ketika berkata siapa al-hakimu hakim li syahidin kepada saksi. Saksi yang hadir itu namanya syahid. Hal aqarra Zaidun hadza, apakah mengakui siapa Zaidun Zaid hadza ini, Zaid ini bi anna alaihi dengan sesungguhnya itu atas Zaid kada bermula ini, kata Pak Hakim di ruang persidangan. Ya gitu loh. Fayaqulu maka menjawab siapa as-saidu saksi na'am, betul. Maka diulangi Zaidun hadza. Zaidun bermula Zaid hadza yaitu Zaid ini. Kan itu berarti mubtada. Kan berarti musnad ilaih aqarra. Itu mengakui siapa Zaid hadza bi anna alaihi dengan sesungguhnya itu atas Zaid kada bermula ini. Nah, catatan kaki nomor 2. Fayul karul musnad ilaih, maka disebutkan apa musnad ilaih li Allah ya jida supaya tidak menemukan siapa al-mashhud alaih, orang yang disaksikan apa ali atasnya, orang yang menjadi kesaksian kan, yang dituntut berarti kan. Gitu loh.
lil ingkari terhadap lil ingkari terhadap sabilan pada jalan lil ingkari untuk ingkar bi ayakula gambarannya bahwa saya berkata siapa al-hakim hakim ingdat tasdiri ketika pencatatan tadi tasdiri kan pencatatan kan innama fahima syahidu bahwasanya paham siapa syahid saksi annaka pada sesungguhnya kamu asarta itu memberi isyarat siapa kamu ila ghairi pada selainku fa'ajaba maka menjawab siapa hakim walidzalika lam pungkir angkaro yungkir lam pungkir kan tidak ingkar siapa saya walam atlub dan tidak mencari siapa saya al-a'zar pada alasan-alasan fihi di dalam syahid kan gitu. Mana tadi? Dan sekarang yang ke-7 sedikit lagi nih. At-ta'ajjub, ta'ajjub. Ya aslinya ta'ajjub itu ya ta'ajjub. Maknanya heran. Kan gitu kan? Udah bahasa Indonesia jadi ta'ajjub. Ya iya kan? Tidak karena apabila ada apa hukum ghoriban itu aneh. Asing. Waduh, bagaimana sih? Wah iya itu contohnya tuh nahwu aliyun yuqawimul asad. Buset ya. Aliyun bermula ali, yuqawimu itu melawan, menandingi, tarung gampangannya al asada pada macan. Masa ada orang gelut tarung sama macan bisa mengimbangi, bisa mengalahkan. Wah, itu kan takjub namanya. Nah, itu musnad ilaih disebutkan fungsinya adalah ta'ajjub. Fi jawabiman dalam menjawab orang kola yang bertanya siapa man hal aliyun yuqawimul asad apakah bermula ali yuqawimu itu tanding gampangnya lah kola yuqawimu muqawamatan tanding melawan al asad dana dijawab aliyun yuqawimul asad sebenarnya kan na'am yuqawimul asad tapi masih disebut aliyun yuqawimul asad itu mempunyai makna ta'ajjub. Oke. Sekarang yang ke-8 at-ta'zim. Mengagungkan nahu hadara Saifud Daulah. Fi jawab man qala hal hadarul amin. Hadar hadir. Siapa Saifud Daulati pedangnya negara. Fi jawab man dalam menjawab orang qala yang bertanya siapa man hal hadarul amin. Apakah hadir siapa amir raja? Nah, itu kan jawabannya hadara Saifud Daulah kan Saifud Daulah disebut. Saifud Daulah kan nama lain daripada Al-Amin gitu loh. Nah kebalikannya kalau itu yang nomor 8 itu ta'zim. Sekarang yang ke-9 al-ihana menghina ngeremehkan ngeremehno nahu asariku qadimi. Kalau tadi kan hadara Saifud Daulah ta'zim. Nah sekarang ihana. Asari itu bermula pencuri, maling, koruptor. Qadimun itu datang. Dijawab biman dalam menjawab orang. Orang yang bertanya siapa man. Kalau hadara Asari itu apakah hadir siapa Asari itu koruptor, pencuri, maling. Nah yang ke-9 itu ya hampir sama ke-8, cuman fungsinya aja. Yang itu kan ihana, yang atasnya ta'zim. Nah, itu 9 poin utama kaitannya kenapa musnad ilaih wajib di atau enggak wajib lah, harus di murjihat namanya. Kenapa harus disebutkan? Nah, oke lah. Udah 1 jam. Jam berapa? 11. Nah, besok al-mabhasus tsani fi khatfil musnad ilaih. Ya mudah-mudahan besok walaupun sebentar ya nggak apa-apa lah. Nanti ngaji itu saya percepat lah. Saya rencana kalau jadi ke Pasuruan, kalau tetangga pada ngasih ngaji ongkosnya lah. Iya kan? Kan saya kok mau beli apa tetangga kalau nggak pada ngasih. Ini bebasin parkiran aja buat tetangga nggak pada ngasih. Nggak ngasih duitnya maksudnya.
Kalau ngasih mau saya pribadi, iya kan? Oke, sementara itu dulu dah. Ono kasihan no, udah tidur Mida, Ayu, ya, Alia kok sama, Arin loh, tuh lihat tuh, Arin mukanya asem banget, ngantuk, iya kan? Parah juga sama, lah iya, oke ya, kita duduk bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.